Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah pelajaran hari ini kita mulai terlebih dahulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita lanjut masih tentang operasi pada bilangan bulat. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ya. Apa sajakah hal-hal yang akan kita pelajari pada operasi hitung campuran pada bilangan bulat? Yaitu yang pertama tentang pengertian operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kemudian yang kedua, aturan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Kita masuk hal yang pertama, yakni tentang pengertian dari operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Pengertiannya adalah operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang memuat sekurang-kurangnya dua tanda operasi hitung berbeda. Contohnya, nomor 1, 12 kali negatif 3 ditambah 7. Di sini memuat operasi perkalian dan operasi penjumlahan. Maka ini bisa disebut dengan operasi hitung campuran. Yang kedua, negatif 15 ditambah negatif 18 dibagi 2. Ini juga termasuk operasi campuran. Kenapa? Karena di sini ada operasi penjumlahan, juga ada operasi pembagian. Contoh yang ketiga, 4 dikurangi 32 ditambah negatif 7 dikali 5. Ini juga termasuk operasi hitung campuran. Kenapa? Karena ada operasi pengurangan, ada operasi penjumlahan, juga ada operasi perkalian. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang aturan operasi hitung campuran. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan. Jadi tidak boleh terbolak-balik antara penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian atau di dalam kurung. Yang pertama, kerjakan terlebih dahulu operasi di dalam kurung. Contoh, 5 dikali 6 ditambah 2. Di sini ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan. Maka yang kita dahulukan adalah yang di dalam kurung. Jadi kita tulis kembali sama dengan 5 tetap dikali yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Kalau kita hitung berapa 5 kali 8? Betul ya, 5 kali 8 hasilnya 40. Aturan yang kedua, perkalian dan pembagian jika ada dua-duanya dihitung secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi mana yang terlebih dahulu jika ada dua-duanya. Contoh yang nomor 1, 2 ditambah 4 kali negatif 3. Di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi perkalian. Maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah operasi perkalian. Kita hitung, tulis kembali, 2 tetap ditambah 4 kali negatif 3 hasilnya adalah negatif 12. Berapakah 2 ditambah negatif 12? Maka di sini hasilnya adalah negatif 10. Sudah jelas anak-anak? Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. 24 dibagi 2 dikali 3. Di sini ada operasi pembagian, ada operasi perkalian. Karena sama-sama kuatnya, maka yang di sebelah kiri ini yang didahulukan. Maka yang kita hitung adalah 24 dibagi 2. Berapa hasilnya? 12. Kita tulis kembali dikali 3. Jadi langkah pertama di sini adalah operasi pembagian didahulukan. Kenapa?
karena terletak di sebelah kiri. Langkah selanjutnya tinggal dikalikan. 12 dikali 3 hasilnya berapa? 36. Contoh yang ketiga, 24 dikali 2 dibagi 3. Maka di sini ada operasi perkalian, ada operasi pembagian. Maka yang terletak di sebelah kiri kita dahulukan. Maka yang kita hitung terlebih dahulu adalah 24 dikalikan 2. Hasilnya sama dengan 48 yang di belakang tetap dibagi 3. 48 dibagi 3 hasilnya adalah 16. Sampai di sini jelas anak-anak? Kemudian urutan berikutnya adalah setelah dalam kurung, kemudian perkalian atau pembagian, urutan yang berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika penjumlahan dan pengurangan ada dua-duanya, maka sama dengan perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh, 6 dikurangi 2 ditambah 5 dikalikan 3. Di sini ada operasi pengurangan, ada penjumlahan, ada perkalian. Maka yang kita dahulukan terlebih dahulu adalah perkalian, ya. Kita tulis kembali 6 dikurangi 2 kemudian ditambah 5 kali 3. Kita dahulukan operasi perkaliannya, ya. Kemudian di sini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Yang di sebelah kiri yang mana? Oh, yang pengurangan. Maka kita kerjakan dulu yang pengurangan. 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 15. Jadi operasi pengurangan kita dahulukan. 4 ditambah 15 hasilnya sama dengan 19. Kita lanjutkan contoh berikutnya. 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikalikan 4. Di sini ada operasi penjumlahan, ada operasi pembagian, ada operasi pengurangan dan perkalian. Manakah yang kita dahulukan? Berdasarkan urutan pengerjaan yang tadi, berarti kita dahulukan yang pembagian dan perkalian, ya. Maka kita tulis kembali di sini 3 ditambah 4 dibagi 2 hasilnya 2 dikurangi, tanda dikurangi di sini ya, 5 dikalikan 4 20. Ini ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan. Mana yang kita dahulukan kalau ada operasi penjumlahan dan pengurangan? Benar ya, yang kita dahulukan ada yang di sebelah kiri. Jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah yang penjumlahan. 3 ditambah 2 hasilnya 5 dikurangi 20, ya, maka hasilnya adalah negatif 15. Sampai di sini untuk urutan pengerjaan operasi campuran. Sudah paham anak-anak? Maka untuk lebih pahamnya, kalian kerjakan tugas berikut ini. Ada 2 soal. Nomor 1, tentukan hasil dari 5 kali dalam kurung 15 dikurangi 6 ditambah 8. Kemudian yang B, 12 kali negatif 7 ditambah negatif 16 ditambah 2. Yang C, 15 dibagi negatif 3 dikurangi 7 dikalikan 4. Yang D, 24 dikurangi 30 dibagi negatif 3 ditambah 8. Untuk soal yang nomor 2 itu adalah sebuah soal cerita. Ini sudah pernah kalian pelajari waktu di SD anak-anak ya. Soalnya adalah dalam turnamen futsal yang diikuti oleh tim, salah satunya adalah tim Samba. Tim tersebut dari 17 pertandingan yang dimainkan
memperoleh 9 kemenangan, 3 seri, dan lainnya mengalami kekalahan. Jadi dia mengalami 17 pertandingan, 9 menang, 3 seri, dan lainnya kalah. Dalam turnamen tersebut menggunakan aturan berikut ini. Tim yang menang memperoleh nilai 3, seri mendapat nilai 1, dan kalah nilainya dikurangi 2. Paham kan anak-anak ya? Jadi tugas kalian adalah tentukan nilai yang diperoleh tim Samba. Untuk pertemuan kali ini Bu Eni harap sudah jelas anak-anak ya. Kalau sudah jelas, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini sudah kita laksanakan. Bu Eni harap bisa bermanfaat untuk anak-anak. Tetap jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.